Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Sari, NIM 2118779, akan menampilkan video tentang hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanowe. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi keperawatan. Langsung saja, yang pertama bab 1 pendahuluan. Infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit saluran pernapasan atas bawah, biasanya menular yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar pada dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada patogen, penyebabnya, faktor lingkungan, dan faktor panjemu. Menurut Nugrahini 2018. Menurut WHO tahun 2011 di New York, jumlah penderita ISPA adalah 48.325 anak dan memperkirakan di negara berkembang berkisar 30-70 kali lebih tinggi dari negara maju, dan diduga 20% dari bayi yang lahir di negara berkembang gagal mencapai usia 5 tahun dan 25-30% dari kematian anak disebabkan oleh ISPA. Kemudian menurut survei SDKI tahun 2012, angka kematian balita di Indonesia sebesar 40/1000 kelahiran hidup. Rata-rata di Indonesia 83 orang balita meninggal setiap harinya karena ISPA. Berdasarkan prevalensi ISPA pada tahun 2012 di Indonesia telah mencapai 25% dengan rentang kejadian yaitu sekitar 17,5% sampai 41,4%. Kemudian selanjutnya menurut data profil kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 6,67% penderita ISPA pada tahun 2015. Terdapat 4,49% penderita ISPA pada tahun 2016. Terdapat 2,22 penderita ISPA menurut Kemenkes RI 2016. Kemudian infeksi saluran pernapasan akut disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor anak, kemudian faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi pencemaran udara di dalam rumah termasuk asap rokok dan asap hasil pembakaran bahan bakar untuk memasak dan konsentrasi tinggi. Menurut Prabu 2015, paparan asap rokok berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita, di mana balita yang terpapar asap rokok berisiko lebih besar untuk terkena ISPA dibanding balita yang tidak terpapar asap rokok. Menurut Yuli 2012, biasanya kebiasaan merokok orang tua di dalam rumah menjadikan balita sebagai perokok pasif yang selalu terpapar asap rokok. Rumah yang orang tuanya mempunyai kebiasaan merokok berulang meningkatkan kejadian ISPA sebesar 7,83 kali dibandingkan dengan rumah balita yang orang tuanya tidak merokok di dalam rumah. Menurut Rahmayatul 2013. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanowe. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanowe. Kemudian tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanowe. Yang kedua, untuk mengetahui kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah di wilayah kerja Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanowe. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanowe. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat bagi ibu balita. Untuk menambah wawasan ibu balita tentang kejadian ISPA dan faktor resikonya. Kemudian yang kedua, manfaat bagi puskesmas, yaitu untuk dapat meningkatkan peran petugas dan memberikan pelayanan kesehatan pada masa balita dan anak.
Kemudian yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dokumentasi agar dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi saluran pernapasan yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernapasan mulai dari hidung hingga kantong paru, termasuk jaringan aneksafanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura, menurut Irmawati 2015. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi infeksi saluran pernapasan akut. Yang pertama, ISPA ringan, bukan pneumonia, mencakup kelompok pasien balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala. Kemudian yang kedua, ISPA sedang, pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran bernapas. Kemudian yang ketiga, ISPA berat atau pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk atau kesukaran bernapas disertai sesak napas atau tarikan dinding dada bagian bawah ke arah dalam pada anak berusia 2 bulan sampai. Kemudian selanjutnya adalah gejala penyakit ISPA. Gejala ISPA ringan yaitu batuk, serak, pilek, panas, atau demam. Kemudian gejala ISPA sedang yaitu pernapasan lebih dari 50 kali per menit, suhu badan lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian tenggorokan berwarna merah, telinga sakit dan mengeluarkan nanah dan dari lubang telinga. Pernapasan berbunyi seperti berdengkur. Selanjutnya gejala ISPA berat, bibir atau kulit membiru, anak tidak sadar atau kesadaran menurun, pernapasan berbunyi seperti mengorok, nadi cepat dari 60 kali per menit atau tidak teraba, tenggorokan berwarna merah. Selanjutnya cara penularan infeksi saluran pernapasan atas. ISPA dapat terjadi karena transmisi organisme melalui AC, kemudian melalui tangan yang dapat menjadi jalan masuk bagi virus. Kemudian penyakit ISPA dapat ditularkan melalui air ludah, bersin, udara pernapasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat ke saluran pernapasannya. Infeksi saluran pernapasan bagian atas terutama yang disebabkan oleh virus sering terjadi pada semua golongan umur. Tetapi ISPA yang berlanjut menjadi pneumonia sering terjadi pada anak kecil, terutama apabila terdapat gizi kurang dan kombinasi dengan keadaan lingkungan yang tidak higienis, menurut Nugraini 2018. Kemudian selanjutnya penyebab penyakit ISPA. Menurut WHO 2013, yang pertama adalah kondisi lingkungan, termasuk udara, kepadatan anggota keluarga, kelembapan, dan kebersihan. Kemudian selanjutnya adalah faktor panjemu seperti usia, kebiasaan merokok, kemampuan panjemu menular infeksi, status kesehatan, status gizi, infeksi selubungnya, atau infeksi serentak yang disebabkan oleh patogen lain. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik patogen seperti cara penularan, daya tular, faktor virulensi misalnya gen, penyakit, toksin, dan jumlah atau dosis mikroba. Untuk pencegahan ISPA, menurut Faisal 2012, pencegahan ISPA pada balita antara lain yaitu menjaga kesehatan gizi balita agar tetap baik, imunisasi secara lengkap, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan disertai sirkulasi udara di sekitar rumah. Jangan merokok di dekat anak, mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA. Kemudian selanjutnya adalah hubungan kebiasaan keluarga dengan kejadian penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Yang pertama, hubungan merokok dengan kejadian penyakit ISPA pada balita. Asap rokok dari seorang yang merokok di dalam rumah merupakan bahan pencemaran dalam ruang yang serius, melainkan juga akan menyebabkan kesakitan dari toksin yang lain, dan anak-anak yang terpapar asap rokok dapat menimbulkan gangguan pernapasan akut dan mengganggu paru-paru pada waktu dewasa nanti, menurut Mariunani 2010. Hasil penelitian ECO 2018 diketahui bahwa kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA pada anak balita yang berada di pedesaan maupun perkotaan memiliki hubungan yang signifikan, yaitu dengan nilai p-value yaitu 0,001 dengan nilai OR sama dengan 3,41. Kerangka teori. Beberapa faktor yang dapat
menyebabkan ISPA yang pertama pencemaran udara di dalam rumah atau asap rokok. Yang kedua, asap hasil pembakaran bahan bakar untuk memasak dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kondisi rumah, ventilasi rumah, dan kepadatan hunian. Kemudian terjadilah pencemaran udara dalam ruang tempat tinggi, kemudian meningkatnya resiko kesehatan dari bahan toksin, kemudian terjadi gangguan pernapasan, dan terjadilah ISPA. Kemudian selanjutnya bab 3, kerangka konsep. Kerangka konsep kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dan kejadian ISPA. Keterangannya, variabel terikat dependen itu kejadian ISPA, kemudian variabel bebas independen itu adalah kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah. Hipotesisnya, ada hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinoe, Kabupaten Kanoe. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian analitik adalah penelitian analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinua, Kabupaten Kanoe. Rancangan penelitian menggunakan cross-seksional belah tilang karena data penelitian variabel independen dan variabel dependen dilakukan pengukuran pada waktu sama atau sesaat. Berdasarkan pengolahan data yang digunakan, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif menurut Natojmo 2012. Kemudian selanjutnya adalah populasi dan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua balita yang berkunjung di Puskesmas Asinoe, Kabupaten Kanoe pada bulan Januari sampai Juni tahun 2018 sebanyak 54 balita usia 1-5 tahun. Sampel dalam penelitian ini adalah semua anak usia 1-5 tahun yang berkunjung di Puskesmas Asinoe, Kabupaten Kanoe yang berjumlah 54 orang. Teknik pengambilan sampel secara total sampling. Kemudian selanjutnya adalah variabel penelitian. Yang pertama variabel terikat dependen yaitu ISPA. Kemudian yang kedua variabel bebas independen yaitu kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah. Kemudian selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Asinoe, Kabupaten Kanoe pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2018. Kemudian selanjutnya jenis dan sumber penelitian. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner tentang hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Asinoe, Kabupaten Kanoe. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku register Puskesmas Asinoe, Kabupaten Kanoe mengenai jumlah anak usia 1-5 tahun secara keseluruhan dan jumlah anak usia 1-5 tahun yang mengalami ISPA. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Kebiasaan merokok di dalam rumah diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 pertanyaan tertutup dengan pilihan. Kemudian yang kedua, jawaban iya dan tidak. Responden penelitian ini adalah orang tua yang tinggal satu rumah dengan anak usia 1-5 tahun dengan kejadian ISPA diukur menggunakan kuesioner berdasarkan diagnosa dokter ketika dilakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya alur penelitian. Alur penelitian dijelaskan sebagai berikut. Populasi anak usia 1-5 tahun yang berjumlah 54 orang. Kemudian sampel anak usia 1-5 tahun berjumlah 54 orang. Selanjutnya pengumpulan data, pembahasan, analisis data, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Pengolahan data. Yang pertama, editing dilakukan pemeriksaan pengecekan kelengkapan data yang telah terkumpul bila terdapat kesalahan atau berkurang dalam pengumpulan data tersebut diperiksa kembali. Kemudian yang kedua, coding hasil jawaban dari setiap pertanyaan diberi kode sesuai dengan petunjuk. Kemudian yang ketiga, tabulating untuk mempermudah analisis data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan data dimasukkan ke dalam bentuk tabel distribusi. Kemudian yang ketiga, analisis data. Univariate data diolah dan disajikan kemudian dipresentasikan dan
uraikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan rumus X sama dengan NF kali K. Keterangan X presentasi hasil yang dicapai, F variabel yang diteliti, N jumlah sampel peneliti, K konstanta 100%. Kemudian yang keempat, bivariat. Untuk mendeskripsikan hubungan antara independen variabel dan dependen variabel, uji statistik yang digunakan adalah chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0 untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak usia 1-5 tahun di Puskesmas Aslinya Kabupaten Kanwe. Nilai A yang digunakan adalah 0,05 apabila pi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.